DPR dan pemerintah. Sebab tidak mungkin pemerintah akan berjalan kalau tidak tersedianya anggaran, dan anggaran dapat tersedia setelah adanya persetujuan dari parlemen. Hal ini dapat dilihat dari beberapa negara yang memiliki parlemen, seperti contohnya adalah negara Kerajaan Inggris. Di Indonesia, menurut Idam Khalid, hubungan antara anggaran dan parlemen terkait dengan hak menetapkan anggaran, yaitu hak menetapkan anggaran keuangan negara, baik yang mengenai pemasukan maupun pengeluaran. Negara sebagai badan hukum publik, hal ini untuk membedakan dengan badan hukum privat. Dalam ilmu hukum, ada dua jenis badan hukum dipandang dari segi kewenangan yang dimilikinya, yaitu yang pertama, badan hukum publik yang mempunyai kewenangan mengeluarkan kebijakan publik, baik yang mengikat umum atau Algemeen Binder, atau misalnya undang-undang perpajakan, dan tidak mengikat umum. Kedua, badan hukum privat tidak memiliki kewenangan mengeluarkan kebijakan publik yang bersifat mengikat masyarakat umum. Badan hukum merupakan syarat yurisdiksional dan 4 syarat material, yaitu yang pertama, mempunyai kekayaan terpisah, kedua, mempunyai tujuan tertentu, ketiga, mempunyai kepentingan tertentu, keempat, mempunyai organisasi tertentu. Anggaran negara adalah mengenai autorisasi dari Dewan Perwakilan Rakyat kepada pemerintah untuk mengadakan pengeluaran atau pembiayaan sejumlah maksimal tertentu dari anggaran. APBN ditetapkan dengan undang-undang tertentu yang harus dipenuhi, yakni adanya kesepakatan atau persetujuan antara pemerintah dan DPR untuk menetapkan APBN 1 tahun tertentu sebagai undang-undang. Dalam hubungan ini, negara punya hak dan kewenangan dan kewajiban atau tugas yang berhubungan dengan keuangan dalam rangka pemenuhan tugas negara secara keseluruhan. Aturan hukum yang mengatur hal-hal tersebut di atas menjadi objek daripada hukum anggaran negara dalam arti luas, termasuk dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Sebagai suatu negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan hukum dan menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan konstitusi, sistem pengelolaan keuangan negara sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, pelaksanaan pengelolaan keuangan negara masih menggunakan ketentuan perundang-undangan yang disusun pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang berlaku berdasarkan aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Intis Comptabiliteit yang lebih dikenal dengan nama IC 1925 nomor 448. Selanjutnya diubah dan diundangkan dalam Lembaran Negara pada tahun 1954 nomor 6, tahun 1955 nomor 49, dan terakhir Undang-Undang nomor 9 tahun 1968 yang ditetapkan pertama kali pada tahun 1864 dan mulai berlaku pada tahun 1867. Lalu ini Bedouin pada tahun 1927 nomor 419 junto 1936 nomor 445. Kelemahan dan upaya. Yang pertama, kelemahan perundang-undangan dalam bidang keuangan negara menjadi salah satu penyebab terjadinya beberapa bentuk penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara. Upaya untuk menyusun undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan negara telah dimulai sejak awal berdirinya negara Indonesia. Dengan demikian, ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara yang diundangkan pada tanggal 5 April tahun 2003 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 47. Secara garis besar, perubahan mendasar dalam ketentuan pengelolaan keuangan negara diatur dalam undang-undang, yakni yang pertama, pengertian dan ruang lingkup keuangan negara; 2, asas-asas umum pengelolaan keuangan negara; 3, kedudukan presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara; 4, pendelegasian kekuasaan presiden kepada Menteri Keuangan dan Menteri _ pimpinan lembaga; 5, susunan APBN dan APBD. Aspek hukum keuangan daerah. Pertama, manajemen keuangan daerah diatur oleh pasal 11 undang-undang dan diatur oleh 11 undang-undang dan peraturan pemerintah, di antaranya 1, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara; 2, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang pembendaharaan negara; 3, Undang-Undang
pembentukan protokoler keuangan pimpinan dan anggota DPRD. Sedangkan terkait dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, beberapa PP yang telah ditetapkan adalah yang pertama, PP Nomor 23 Tahun 2003 tentang pengendalian jumlah kumulatif defisit pinjaman. 2. PP Nomor 20 Tahun 2004 tentang rencana kerja pemerintah. Dan ketiga, PP Nomor 21 Tahun 2004 tentang penyusunan RKA KI. Selanjutnya yaitu semua peraturan perundang-undangan tersebut di atas dikeluarkan atau ditetapkan antara lain karena sebuah hukumnya berubah, yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen sebanyak 4 kali dan terbitnya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 mewajibkan Presiden dan Gubernur, Bupati, Wali Kota untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD berupa laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut setidaknya meliputi pertama, laporan realisasi APBN atau APBD, kemudian neraca, 3, laporan arus kas, 4, catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara atau daerah dan badan lainnya. Disebutkan pula bahwa bentuk dan isi laporan keuangan tersebut disusun dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintah atau SAP. Dalam mendesain arsitektur keuangan publik, keterkaitan antara teori hukum dan hukum positif merupakan keterkaitan yang bersifat dialektis. Hal demikian disebabkan teori hukum yang merupakan teori gejala hukum positif dalam kehidupan masyarakat tidak dapat dikesampingkan. Hal ini berarti desain arsitektur keuangan sendiri, khususnya pengaturan keuangan dalam bank BUMN, hendaknya tidak dipandang dari segi hukum positif saja, tetapi juga dipandang dari segi hukumnya. Dalam hukum ada dua jenis badan hukum dipandang dari segi kewenangan yang dimilikinya, yaitu pertama, badan hukum publik yang mempunyai kewenangan mengeluarkan kebijakan publik, baik yang mengikat umum, misalnya undang-undang perpajakan, dan yang tidak mengikat umum, misalnya undang-undang APBN. Kedua, badan hukum privat yang tidak mempunyai kewenangan mengeluarkan kebijakan publik yang mengikat umum. Dengan pembedaan tersebut, negara dan daerah merupakan badan hukum publik karena memiliki wewenang mengeluarkan kebijakan publik. Sementara itu, badan usaha milik negara dan usaha milik daerah merupakan badan hukum privat karena tidak memiliki keleluasan untuk mengeluarkan kebijakan publik. Setiap badan hukum tersebut harus memiliki persyaratan sebagaimana diatur dalam KUHP Perdata, yaitu yang pertama, memiliki kekayaan atau keuangan tertentu, 2, memiliki tujuan tertentu, 3, memiliki kepentingan tertentu. Dengan persyaratan tersebut, badan hukum memiliki kekayaan atau keuangan yang dipisahkan sehingga status hukum kekayaan atau keuangan tersebut menjadi milik badan hukum itu sendiri dan tidak dapat dikategorikan sebagai bagian atau milik badan hukum yang lainnya. Dengan demikian, secara prinsip Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tidak membedakan status hukum kekayaan atau keuangan dalam suatu badan hukum. Apakah itu milik negara, milik daerah, milik badan usaha milik negara, milik badan usaha milik daerah, atau milik swasta atau perusahaan. Pada dasarnya, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menyalahi doktrin badan hukum dalam arsitektur keuangan publik yang tegas membedakan kekayaan atau keuangan milik setiap hukum yang terpisah. Dalam perspektif hukum, keuangan atau kepemilikan negara adalah yang ditentukan sebagai milik negara dan disediakan oleh negara untuk dipakai kepentingan pelayanan publik, fungsi pemerintahan, dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang bersifat publik. Alur pikir hukum keuangan negara dan daerah di Indonesia. Paradigma pengelolaan keuangan bagi negara akan menjadi semacam jaminan atau kepastian dan kestabilan sistem maupun model yang digunakan dalam pengelolaan keuangan tersebut. Paradigma secara mendasar akan menjadi pemandu dasar bagi terlaksananya dan pelaksanaan proses dari sistem atau model pengelolaan keuangan yang ada. Problematika atau masalah-masalah keuangan yang timbul dari waktu ke waktu menjadi semacam tantangan
atau kontribusi keilmuannya bagi penyempurnaan proses pengelolaan keuangan di Indonesia. Menurut Profesor Dr. Muhammad Zafar Saidi, seorang ahli hukum spesifikasi bidang pajak dan keuangan, hukum keuangan negara adalah sekumpulan kaidah tertulis yang mengatur hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai sebagai dengan uang, termasuk uang dan barang milik negara tersebut terkait dengan pelaksanaan dan hak dan kewajiban tersebut. Rumusan hukum keuangan negara tersebut terkait dengan pengertian keuangan negara yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Ruang lingkup keuangan negara dalam aspek jurisdiksinya dapat kita lihat pada Undang-Undang Keuangan Negara Pasal 2. Kesatu, hak negara memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang untuk melakukan pinjaman. Kedua, kewajiban negara menyelenggarakan tugas layanan pemerintah dan membayar tagihan pihak ketiga. Ketiga, penerimaan negara. Keempat, pengeluaran negara. Kelima, penerimaan daerah. Keenam, pengeluaran daerah. Ketujuh, kekayaan negara atau daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak ketiga. Kedelapan, kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah. Kesembilan, kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Ruang lingkup keuangan negara tersebut oleh Profesor Muhammad Zafar Saidi dikelompokkan dalam 3 bidang, yaitu yang pertama bidang pengelolaan pajak, yang kedua adalah bidang pengelolaan moneter, yang ketiga adalah bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Istilah negara dalam akal pikir itu mengisyaratkan sebuah organisasi besar masyarakat yang memiliki kekuasaan normatif untuk mengurus kepentingan ideal masyarakat. Kekuasaan normatif yang dimiliki oleh negara tentu berkonsekuensi pada apa yang seringkali disebut sebagai kewenangan. Kewenangan merupakan istilah kunci kedua dalam akal pikir tersebut. Dalam literatur, kewenangan sering dimaknai sebagai suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Pelaksanaan kewenangan dalam konteks pengelolaan keuangan negara satu sisi harus dimaknai sebagai proses penegakan hukum, meskipun pada sisi lain juga adalah bagian daripada pelaksanaan perintah hukum. Istilah penegakan hukum merupakan salah satu istilah kunci dalam alur pikir tersebut. Dapat dijelaskan bahwa penegakan hukum dapat dipahami sebagai komitmen seluruh komponen dalam sistem hukum. Dalam alur pemikiran tersebut kita juga menemui istilah perlindungan hukum, di mana istilah ini tentu berkolerasi dengan istilah sebelumnya, yaitu penegakan hukum. Variabel perlindungan hukum ini jika dikaitkan dengan pengelolaan keuangan negara, maka dapat dijelaskan bahwa sistem hukum nasional secara umum dalam fungsinya sebagai sistem akan memberikan keamanan dan kenyamanan terhadap siapapun dan apapun yang menjadi subjek dan objek hukum dalam konteks keuangan negara. Selanjutnya, reformasi pengelolaan keuangan negara atau daerah. Sejak tahun 2003 sesudah dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa akan ditetapkannya Undang-Undang tentang Keuangan Negara pada pasal 23C, maka ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menjadi tonggak reformasi keuangan negara atau daerah di Indonesia. Adapun ruang lingkup reformasi keuangan negara atau daerah adalah: 1. Reformasi sistem pembiayaan, 2. Reformasi sistem akuntansi, 3. Reformasi sistem penganggaran, 4. Reformasi manajemen pelaksanaan keuangan daerah, dan yang kelima reformasi sistem pemeriksaan. Kemudian dasar hukum reformasi keuangan negara atau daerah antara lain: pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; kemudian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Undang-Undang Nomor Kami mengambil sumber dari buku hukum administrasi negara, yaitu penulisnya Profesor Dr. Haji Samsiah Samsudin
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.